kesempatan untuk berbicara mengenai organ-organ yang putus ya. Katanya tadi organ putus itu termasuk apakah organ-organ hati yang terputus. Nah, saya nggak tahu nih. Nanti saya akan bahas tentang organ-organ putus, apa aja yang bisa dilakukan selama masa COVID yang mengganggu aktivitas kita atau menghambat aktivitas kita selama ini. Baik, saya mungkin mulai share. Mungkin sambil menunggu Dokter Gwendy, ada yang sudah agak-agak kebingungan masalah ini, masalah putus-putus apa sih? Boleh ditaruh pertanyaannya, nanti bisa disimpan dan dijawab di akhir sesi. Sambil menunggu, mungkin sudah ada yang bingung dengan ini sebetulnya kalau seputus itukah atau apakah ini sebenarnya kalau ada bagian-bagian yang lepas nih apa sih gitu. Boleh ditanyakan di sesi chat sehingga bisa nanti kami kumpulkan dan kami jawab untuk di kemudiannya. Bagi yang kebingungan, apakah masih ada yang belum bisa mendengar suaranya? Karena sebagian sepertinya ada yang kebingungan, bisa diklik untuk join audio sehingga bisa mendengarkan sesi ini. Wah, udah mulai ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih yang udah join semua di sini. Saya lihat di sini partisipan saya cukup banyak. Terima kasih yang sudah di bulan puasa ini bisa menghadiri acara ini walaupun secara virtual, jadi kita bisa menjangkau seluruh Indonesia ya. Dan mungkin kalau emang ada yang dari luar, tapi hari ini kita berbahasa Indonesia. Jadi nggak usah sungkan-sungkan nanyanya. Oh, udah ada beberapa pertanyaan. Sepertinya memang cukup menarik ya, bagian-bagian yang putus bisa disambung lagi atau tidak. Oke, nanti semoga dari presentasi Dr. Gwendy bisa terjawab. Dan kalau emang ada yang masih bingung, bisa ditanyakan kembali. Ya, Dokter Elisa, barangkali boleh mulai dicoba diajak diskusi 1-2 pertanyaan sambil menanti Dokter Gwendy masuk kembali. Iya dok, ini sudah mulai memang sudah mulai ada pertanyaan. Kalau misalnya ada kecelakaan dari Luh Ariantini nih, ada kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, kita cek ada jari yang putus, terus jarinya ketemu, apa yang saya lakukan sebelum ambulans datang. Memang menarik ya, bahwasannya kita bisa ketemu apapun dengan situasi apapun ya di jalan. Ini bisa pengalaman kalian, bisa mungkin juga kalau misalnya sekiranya ada yang pernah ketemu kasus, bingung dan kemudian hal-hal seperti ini memang jangan dianggap menakutkan karena sepertinya kalau dilihat jari putus, aduh ini serem banget ya gitu. Tapi terkadang hal-hal menakutkan terjadi, cuman semoga tidak. Tapi jika sampai terjadi, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Nah, juga ada pertanyaan kalau sekiranya apakah semua putus bisa disambung lagi. Memang bagaimanapun nanti semoga Dr. Gwendy akan menjawab dengan kriteria kalau misalnya ada jari putus, jari yang bagaimana sih yang bisa kita sambung, putusnya seperti apa yang bisa kita sambung. Karena memang harapannya semua yang putus pasti bisa disambung lagi gitu. Nah, tapi tidak, walaupun kondisinya mungkin tidak sama, tapi diharapkan serupa dan bisa berfungsi. Yang pasti kalau disambung, harapannya juga bisa dipakai kembali ya, berfungsi kembali dan kemudian kita tidak menimbulkan kecacatan yang berarti. Saya rasa itu hal yang menjadi cukup penting dalam kita dalam kondisi seperti ini. Wah, ini sepertinya audiensnya banyak dokter ini, kayak banyak pengalaman-pengalaman sebagai dokter yang terjadi ya. Ini kalau misalnya bagian tangan terputus total, mendapatkan pemulihan fungsional sebaik mungkin ya. Sebelum ini dijawab, memang Pak kita akan menunggu Dr. Gwendy dengan PowerPoint-nya, tapi apakah mungkin menghasilkan pemulihan fungsional? Oh, udah pasti diusahakan, karena bagaimanapun kalau memang
kita mendapat putus yang atau teramputasi dengan kriteria yang bagus, dan kita bisa sambung, pasti sampai fungsi-fungsinya diusahakan untuk bisa. Halo. Nah, udah dong. Oke. Wah, sepertinya PowerPoint-nya menarik nih. Jadi, mari coba kita ikutin. Pertanyaan-pertanyaan saya simpan dulu, nanti akan saya tanyakan ke ahlinya, Dr. Gwendy tentunya, yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam bidang ini. Ya, silakan Dr. Gwendy. Oke, maaf lahir batin ini ya, sebelum puasa ini saya udah telat ya. Jadi kira-kira apa yang diperlukan, ini saya nggak ada video saya ya? Ada dok, dokter tetap terlihat dok di samping tapi Oh dok. iya, ya Gantengnya jelek ya. tetap terlihat kok, tenang dok. Alhamdulillah, oke. Jadi dalam masa COVID ini kan kita tahu bahwa kalau misal seandainya jarinya putus, tangannya putus, kakinya putus, hidung putus, telinga putus, pokoknya semuanya yang putus. Kecuali putus cinta saya nggak bisa ngurusin. Nah, ada beberapa hal yang perlu. Kita harus tahu dulu tuh, apa yang dimaksud dengan putus. Putus itu ada dua, ya, putus beneran, putus semua, tus, atau hanya putus sebagian. Nah, dua pengertian ini sebenarnya dua-duanya mempunyai makna yang sama sebenarnya, bahwa dua-duanya harus bisa disambung kembali. Ya, jadi kalau kita putus, nah ini yang putus semua nih. Kalau putus semua itu benar-benar lepas. Jarinya itu kita lihat ampute, atau jari yang dikenal dengan jaringan atau organ yang terputus itu disebut dengan ampute. Kemudian kita lihat pangkalnya. Kemudian kalau putus sebagian masih ada sisa jaringan. Kita lihat di sebelah kanan, itu masih ada jaringan yang menempel pada organ-organ yang di bawahnya. Sedangkan jaringan yang terputus, putus semua. Jadi semua organ-organ yang sangat berperan di situ juga putus semua. Nah, penyebab organ putus itu macam-macam. Ya, kalau kita lihat itu ada benda tajam, lihat ada pisau, ada golok, ada kelewang. Kemudian ada benda tumpul. Benda tumpul itu bisa mungkin karena palu, batu, atau kejepit oleh pintu mobil, kemudian rantai sepeda, ada yang terkena langsung dengan benda tumpul, atau hal-hal yang lainnya menyebabkan jarinya kejepit, kemudian waktu dia narik kebetot, sehingga terputus. Nah, faktor penyebab putusnya organ, itu bisa karena kecelakaan. Bisa sewaktu bekerja, di dapur atau di pabrik. Kalau di dapur saking sibuknya masak, mungkin jarinya terputus pada saat memotong bawang. Ya biasanya bisa terjadi. Kalau di pabrik itu bisa karena memang waktu melakukan misalnya pada alat-alat memotong mesin pemotong kertas dan lain-lain. Atau bisa dilakukan karena dilakukan orang lain, ataukah itu keperampokan, atau penganiayaan, atau perkelahian. Nah, bisa juga yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Nah, ini biasanya adalah gangguan psikiatri. Biasanya apa? Yang gangguan sendiri ini motong lidahnya, gigit lidahnya sampai putus. Atau kadang-kadang yang paling tidak nyaman itu memotong penisnya atau organnya sendiri. Nah, ini adalah gangguan-gangguan psikologis. Banyak faktor-faktor lain, tapi ini adalah beberapa faktor yang sangat berperan. Nah, kalau ada organ yang terputus, apa yang akan dilakukan? Usahakan menghentikan perdarahan dengan cara balut lukanya, daerah yang terputus, kita balut, kita bungkus. Kemudian kalau ada kain ya pakai kain, kalau nggak ada ya, kalau ada dekat-dekat pusat kesehatan ya kita bisa nyari kasa atau apa. Nah, bila putus sebagian maka dibuatkan penyangga, bidai, atau spalak ya, supaya dia tidak klewer-klewer. Kemudian baru dibungkus dan dibalut supaya berhenti perdarahannya. Kemudian tentu kalau sudah itu diatasin, emergensinya diatasin, kita carilah organ yang terputus tadi. Bisa aja organ terputus tadi terlempar kemana, kadang-kadang kita harus mencari. Nah, kalau dia diputus, yang paling susah itu adalah misalnya orang psikiatri memutus organ kelaminnya, kemudian kita tidak tahu dia putusnya di mana. Nah, ini dicari-cari, bisa sampai 2-3 jam baru ketemu. Nah, berusaha untuk mendatangi rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan
yang terdekat untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat atau sementara. Itu yang kita perlu lakukan pada saat awal. Kemudian gimana cara menyimpan alat itu kalau ketemu? Organ yang putus tadi kita letakkan di dalam kasa atau kain atau bungkusan apapun yang bisa membungkus jaringan tersebut. Nah, kain tersebut kalau bisa dibikin lembab, dibasahin. Kalau nggak ada air, nggak apa-apa. Nah, kemudian dibungkus dalam plastik. Plastik itu adalah plastik yang kedap air. Wadahnya benar-benar tidak ada cairan yang bisa tembus ke dalamnya. Kemudian dibuatkan wadah baru. Wadah baru itu bisa dalam bentuk plastik atau bisa bentuk dalam Tupperware atau apapun yang ada. Kemudian kita masukkan batu es dan air sehingga jaringan atau bungkusan yang ada, jaringan yang ada dalam bungkusan yang tadi kita letakkan di dalam wadah kedua. Itu yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya apakah kita perlu mencuci? Kalau ada air silakan dicuci, tetapi jangan digosok-gosok. Ya, kalau digosok-gosok akan merusak atau mencederai pembuluh darah. Apalagi pakai disikat ya, karena kita tahu kadang-kadang kotor, masuk tanah. Nah, kalau kita alirkan air aja, kita cuci dengan air, cukup dengan air mengalir. Nah, apa tujuan daripada menyimpan organ tersebut? Ya, kita harus tahu organ tersebut itu harus bisa dikembalikan, disambung kembali kalau kita bisa mempertahankan suhunya dalam keadaan dingin. Dalam keadaan hangat atau dibiarkan terbuka, itu masih bisa disambung, tapi memerlukan waktu yang lebih pendek. Nah, kalau kita bisa simpan dengan baik, selama kita masih melakukan rujukan atau datang ke rumah sakit untuk melakukan penyambungan atau untuk penanganan selanjutnya, maka sebaiknya kita simpan dengan cara yang tadi. Nah, waktu penyimpanan itu kalau dibiarkan dalam keadaan dingin, masih bisa kita sambung. Ya, kalau dia dalam keadaan hangat, kita masih bisa sambung kira-kira 6-12 jam, tergantung pada organ yang putus. Semakin ke ujung, maka semakin lama masa panasnya. Jadi masa dalam keadaan tidak kita dinginkan. Nah, kalau kita dinginkan dengan suhu 4-5 derajat, kalau ada kulkas boleh taruh di bawah. Ya, jangan taruh di atas, di freezer nggak boleh. Kalau beku dia malah merusak. Nah, itu bisa organ itu bisa disambung sampai 42 jam. Jadi cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa disambung. Bahkan ada yang bisa disambung dengan kurun waktu sampai dengan lebih dari 4 hari, ya, kalau disimpan dengan baik. Nah, semakin ke ujung, semakin ke distal atau ke ujung jari, itu semakin bisa kalau dipertahankan dalam suhu yang dingin, itu masih bisa disambung dengan waktu yang lama di luar. Jadi jangan takut kalau ada kejadiannya di Irian Jaya, saya pernah punya kasus di Irian Jaya, dikirim ke Jakarta dalam waktu 32 jam, dan saya sambung. Dan itu masih bisa survive, masih bisa hidup. Jadi, semakin banyak otot yang terlibat, artinya kalau dia makin ke pangkal tangan, karena otot di sini banyak, maka semakin cepat kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu harus segera dilakukan penyambungan. Segera simpan, segera dilakukan penyambungan. Masih ada waktu untuk ditransportasi, untuk dikirim ke rumah sakit yang memadai untuk bisa dilakukan penyambungan. Nah, apa yang peran dalam menghidupkan kembali organ yang putus? Jari kita ini bisa hidup, organ kita itu bisa hidup karena ada aliran darah. Di situ yang merah dalam gambar itu aliran darah yang mengalir selalu di kiri dan kanan jari. Kemudian di belakang jari ini, dekat kuku, itu adalah pembuluh balik. Dia yang bisa mengalirkan darah kembali. Nah, kalau itu terputus, maka jari ini, kita jahit aja kulitnya, dia tidak akan bisa hidup. Karena kehidupannya didapat dari aliran darah yang mengalir dan kembali ke jantung. Nah, ini organ penting. Kita lihat di jari itu ada tulang, ya, bagian tengahnya ada tulang. Saya lihat ini ada tulang. Kemudian ada ada tulang, ada urat, ya. Nah, ini urat yang biru ini urat. Kemudian ada pembuluh darah balik, ada
Di sini ada nerve, ada pembuluh, ada saraf. Kemudian inilah yang pembuluh balik yang kita sambung dengan pembuluh darah yang kita sambung. Untuk ukuran pembuluh darah yang di jari paling ujung itu kira-kira di bawah 0,5 mili. Kecil sekali. Sedangkan untuk jari-jari bisa 1 mili. Kalau ke pergelangan tangan bisa dengan 2 sampai 3, 4 mili. Jadi cukup kecil yang akan kita sambung. Jadi organ yang disambung itu, organ yang mana yang bisa kita sambung kalau putus? Ya, yang pasti bisa telinga, hidung, penis, kulit kepala, dan organ lain. Ya, untuk tangan dan tungkai bawah diusahakan sambung kembali, kecuali dalam keadaan sudah berantakan. Nah, kalau sudah berantakan, kita tidak boleh sambung lagi, karena memang tidak dimungkinkan itu. Atau permukaannya tidak rata, atau ada betotan sehingga jaringannya tertarik keluar, sehingga merusak jaringan sekitarnya. Jari jemari misalnya, untuk jempol wajib kita lakukan penyambungan karena jempol ini berfungsi banyak, ya. Jempol dan jari kedua itu berfungsi banyak. Kalau jari banyak, kita juga harus jari terputus banyak, kita juga harus lakukan sambungan. Kalau kita terpaksa korbankan, maka yang kita korbankan adalah jari keempat dan jari kelima. Karena yang berfungsi itu adalah jari ketiga dan 1, 2, dan 3. Dia bisa menggenggam, menggantikan jaringan yang lain. Nah, kalau anak-anak yang tercederai, kita usahakan untuk disambung semua, seberapapun sulit, ya, dengan kemungkinan ada kegagalan pastinya. Nah, ada lagi orang-orang yang menggunakan jaringan atau jari-jari tersebut untuk kegiatannya, pemetik gitar, ya, pemain piano, dan lain-lain sebagainya. Mereka ini membutuhkan jarinya. Kalau kita usahakan untuk disambung, seberapapun sulitnya. Nah, yang bukan kandidatnya adalah seperti ini. Udah berantakan, hancur semua. Tidak mungkin kita lakukan penyambungan karena sudah terjadi kerusakan yang hebat. Nah, yang bukan kandidat disambung itu adalah misalnya multi level amputasi. Walaupun multi level amputasi itu mungkin dilakukan disambung, tetapi kalau itu multi level amputasinya adalah karena benturan, maka itu tidak mungkin disambung. Atau ada ancaman kehidupan, nyawanya lebih dahulu kan diselamatkan. Sedangkan penyambungan ini adalah butuhkan waktu. Selama beberapa hari, ini nyawanya nggak akan bisa selamat kalau kita masuk ke dalam masa intubasi atau dibius. Oleh karena itu mungkin kita tidak lakukan penyambungan. Atau sudah ada terjadi kerusakan pembuluh darah. Pembuluh darahnya di dalamnya udah ada mengkerut. Ya, di dalamnya ada plak-plak karena ada kolesterol yang tinggi. Nah, ini orang-orang yang kolesterol tinggi nih. Atau orang-orang yang tua dengan penyakitan. Nah, pasien dengan gangguan jiwa yang tidak stabil. Kalau gangguan jiwanya bisa diatasin, oke silakan. Atau keadaan waktu hangatnya yang terlalu lama. Jadi yang tadi itu ischemic time, kelamaan di luar, kelamaan kita biarkan, maka itu kita lakukan, kita tidak perlu lakukan sambungan. Nah, perkiraan keberhasilan penyambungannya organ putus itu apa? Semakin ke pangkal. Dan itu adalah benda tajam, karena pembuluh darahnya besar, maka kemungkinan keberhasilannya adalah tinggi. Bisa 99%. Saya nggak bisa bilang 100%, karena 100% itu hanya Tuhan. Ya, kalau putus itu misalnya tumpul, atau jaringan banyak ada yang rusak, tapi masih bisa kita sambung, kemungkinan keberhasilannya bisa sampai mencapai 80%. Ya. Nah, kita harus segera ke pusat rujukan, rumah sakit yang fasilitas memadai, mempunyai tenaga ahli di bidang itu. Jangan nanti sampai di sana tenaga ahlinya nggak ada, lagi kemana, lagi pergi, lagi keluar kota. Padahal kita harus bukan sekedar rumah sakitnya mempunyai fasilitas, tapi dokter yang mempunyai kemampuan tadi bedah tangan, mempunyai kemampuan ahli bedah mikro, rata-rata semua bedah plastik mempunyai kemampuan itu, sebagian dari bedah ortopedi yang mengurusin bagian tangan juga mempunyai kemampuan itu. Nah, silakan kunjungi. Dan tanyakan apakah mungkin dilakukan atau tidak. Karena memang kalau kasusnya sangat susah, maka akan dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka tuh tahu siapa yang lebih pintar atau jago di bidang itu. Oleh karena itu, pasien harus memastikan rumah sakit yang dirujuk dan fasilitas atau dokter yang siap di tempat pada saat itu. Angka berhasilannya adalah
yang dimaksud dengan angka keberhasilan adalah kalau dia bisa hidup, ya minimal kita nilai sampai 7 sampai 10 hari. Kadang-kadang ada yang 2 minggu, ya. Tapi biasanya saya dalam 5 hari saya udah seneng nih, nggak deg-degan. Karena sebenarnya yang deg-degan itu kadang-kadang bukan pasiennya, yang deg-degan itu adalah dokternya karena usaha Oya dari awal untuk menyambung. Nah, fungsi organ tersebut atau pergelangan tersebut bisa dilakukan fungsinya seperti sedia kala. Itu yang kita anggap berhasil. Ya, tidak kaku, tidak stiff. Jadi kalau kita sambung kemudian jarinya tetap seperti ini ya nggak ada gunanya kan. Dan kemudian dia mulai merasakan, jemarinya mulai merasakan raba, merasakan semua rasa panas, rasa dingin, rasa sentuhan, kemudian bisa merasakan ada tekanan dan lain-lain sebagainya. Dan itu butuh waktu sampai kira-kira 6 bulan. Nah, keberhasilan ini, lihat ya, ada pinching test, jarinya bisa menyentuh untuk jari yang berikutnya. Tahap operasi kita pasti periksalah kondisi tubuh, laboratorium, foto ronsen organ yang putus, foto ronsen torak kalau memang usia sudah tua, di hari COVID gini ya, kita periksa CT scan torak, karena COVID itu kalau memang kita yang paling sangat mempunyai nilai yang positif itu adalah ronsen CT torak. Kemudian kalau memang bisa PCR, konsul jantung, konsul penyakit dalam atau paru-paru pada saat sekarang ini. Kemudian konsul pada anestesi dan kalau diperlukan kita konsul kepada psikiatri. Nah, di meja operasi kita nilai kembali. Ya, kalau ternyata tidak bisa kita keluar kita lapor kepada keluarga yang ada, oh ini nggak mungkin kita sambung, kita terpaksa putus. Nah, itu kita harus lakukan, ya, reevaluasi terhadap apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita fiksasi. Fiksasinya bisa dengan plat, bisa dengan kawat, bisa dengan apa saja, dengan wire kita ikat-ikat. Untuk jari kita bisa lakukan itu, tapi untuk pergelangan tangan atau kaki kita harus menggunakan plat. Dan itu harus teamwork. Untuk menggunakan plat itu kita biasanya kerjasama dengan ortopedi. Nah, tahap operasi, setelah kita sambung semua, kita lihat di situ tendon atau urat itu kita sambung, kemudian pembuluh balik kita sambung, kemudian pembuluh utamanya kita sambung yang merah, kemudian kita sambung juga yang warna kuning ini adalah sarafnya yang berada bersampingan dengan pembuluh darah, kemudian kita sambung juga adalah urat yang putih ini, kemudian kita sambung juga adalah yang biru ini adalah pembuluh balik. Pembuluh balik itu minimal kita sambung 1 atau 2 untuk jari. Pembuluh darah juga 1 atau 2. Kalau bisa dua-duanya. Karena di jari itu ada 2, kiri dan kanan. Sedangkan pembuluh balik itu banyak di permukaan belakang daripada jari, dekat kuku. Nah, tahap operasi. Kemudian berikutnya adalah kulitnya kita jahit, kemudian kita bungkus, kemudian kita imobilisasi, kita gantung. Kenapa kita gantung? Posisinya adalah supaya kalau itu jari, maka jari ini kita gantung posisinya agar dia bisa balik ke pembuluh jantung, ke jantung dengan cepat. Yang kita jadi masalah itu adalah arteri itu akan mengalir dengan cepat, tetapi baliknya itu suka mengganggu, suka terganggu sehingga dia akan lambat ke jantung. Itu yang biru-biru ini. Kalau kita lihat di belakang ini, kita biasanya sering lihat tangan biru-biru. Yang biru-biru itu adalah pembuluh balik ya. Sedangkan yang berdenyut kalau kita pegang di jari itu adalah pembuluh utama yang mengalirkan darah. Nah, jari 2 dan 3 putus kita sambung, kita pasang, kita lihat ya, kita lihat di situ kita lakukan penyambungan ini tendon dan semuanya, kemudian kulitnya kita jahit. Nah, kalau jempol ini wajib kita putus. Kita lihat tuh ada fiksasinya dengan menggunakan kawat. Nah, kemudian kita jahit. Nah, kalau ujung jari kedua keputus, sama. Jari kedua, jempol, jari ketiga, kita usahakan untuk disambung kembali. Ya, kalau jari keempat, kelima, kalau memang mungkin disambung, kita sambung. Tapi kalau dia memang rusak, kita nggak bisa, ya kita tidak lakukan. Tapi untuk 1, 2, dan 3, ini adalah jari yang sangat berpenting. Untuk grasping, untuk sepeda motor, ya bisa Gojek, go online lagi, ya bisa mengerjakan sesuatu, bisa mengetik, bisa dan lain-lain. Mungkin masih bisa main piano dan
banyak lagi kegiatan yang bisa dipakai. Nah, kalau pergelangan tangan terputus sebagian, ini sebagian artinya apa? Masih ada jaringan yang masih tertinggal. Jaringan yang tertinggal itu masih ada sebagian. Biasanya kita hitung 1/8. Tapi kalau menurut saya masih ada jaringan yang mengalirkan pembuluh darah, kita anggap sebagian. Tapi kalau udah hampir kulitnya aja yang tinggal, tapi pembuluh darahnya nggak ada, ya kita anggap sebagai yang sudah putus. Karena pembuluh darahnya harus kita sambung. Dua-duanya bermakna yang sama, pembuluh darahnya harus disambung kembali. Beserta dengan organ-organ yang lain. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lakukan penyambungan, tentu kita nyambung tulang, ya, kita lakukan dengan revaskularisasi, artinya pembuluh darahnya kita kembalikan, tulangnya kita fiksasi, kemudian kita sambung. Nanti saya ada lihatkan foto yang berikutnya. Ini terputus total. Kalau tadi terputus bagian, nah terputus total. Ini kita lihat ada urat-uratnya yang ikut tertarik, ya. Nah, ini adalah organ yang terputus. Nah, ini putusnya bukan putus tajam. Kalau putus tajam dia akan kelihatan mulus, ya. Dibacok, putus plak, itu biasanya mulus. Nah, kita fiksasi. Kita lakukan fiksasi, tapi sebelum fiksasi tentu kita identifikasi dulu. Yang saya bilang tadi, kalau semua jaringannya bagus, kemudian kita kasih tahu di luar, oh ini bisa kita usahakan. Nah, lakukan dengan fiksasi dengan menggunakan plat and screw. Ini menggunakan plating system, ada besi, ada skrunya di sini, yang bahan ini bisa dilepas setelah 6 bulan, atau dibiarkan aja, nggak apa-apa, karena dia titanium. Kemudian barulah kita lakukan penyambungan seperti sekuensi tadi, yaitu pembuluh darah. Kemudian pertama biasanya adalah tendon, ya. Kemudian kita lakukan pembuluh darah yang merah tadi yang saya gambarkan, yang mengalirkan darah. Kemudian pembuluh balik. Kemudian kita lakukan saraf juga, penyambungan saraf. Baru kita jahitkan kulit lapis dengan lapis. Kemudian jaringan kulitnya itu jangan terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat nanti malah risiko terhadap kematian terhadap jaringan yang disambung. Nah, ini kita sambung kembali, ya. Ini yang saya pegang ini adalah urat, ya. Kemudian saya lihat ini pembuluh darah sudah tersambung, ya, karena dia mengalir. Taunya tersambung adalah dia sudah mengalir dan berdarah, dan jarinya melalui bengkak kembali. Udah gendut, jarinya gendut, pembuluh darahnya udah teralirkan kembali. Nah, ini 10 hari setelah operasi, tangan masih bengkak, jangan takut, dia akan mengecil sendiri. Kenapa tangan bengkak? Karena memang pembuluh darah balik itu, yang biru itu, masih kurang cukup untuk mengalir. Karena kemudian juga ada jaringan-jaringan yang reaksi inflamasi yang terjadi. Nah, kita lihat, taunya hidup itu dari mana? Kita lihat, warna ujung jarinya bagus, gendut, ya. Warna sekitarnya juga bagus, ya. Kalau dia udah pucat atau biru itu berarti adalah mati. Nah, ini dia 6 bulan setelah dioperasi. Kita lihat fungsinya. Jari lurus, kemudian berfungsi bisa menekuk, bisa memegang, ya. Ini masih belum sampai 100%. Kekuatannya baru mesti sampai kira-kira 6-70%. Masih perlu rehabilitasi dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini anak 2 tahun kena rantai sepeda, ya. Lihat jari keempat itu putus benar, total. Ya, kita lihat permukaannya tidak rata, ya, compang-camping. Sedangkan jari ke-5 itu putus sebagian, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan penyambungan pembuluh darah. Kita lakukan untuk jari keempat kita sambung, kita lakukan fiksasi dengan hanya jarum suntik saja karena jarinya kecil. Kemudian untuk jari keempat, sedangkan jari keempat itu kita sambung hanya pembuluh darahnya saja, karena jaringan tulangnya nggak putus. Tapi kalau untuk jaringan yang kelima kita sambung. Nah, kita lihat, kita bungkus, kita draping, dan posisinya kita ganjal bantal sehingga dia posisinya lebih tinggi dari atas. Untuk anak-anak agak sulit karena dia memang susah untuk mengajak dia berkomunikasi dengan baik. Sehingga kita pasang spalek, kadang-kadang kita ikat, ya. Kemudian ini kita lihat, ini setelah 4 minggu dan ini setelah 3 bulan post op. Fungsinya masih belum berjalan dengan baik,
Tapi kita tahu anak-anak itu lebih cepat nanti beradaptasi, dia akan menggunakan fungsinya dengan baik dalam waktu mungkin setelah 1 tahun. Nah, ini kalau pergelangan kaki putus, ya itu lihat di ronsen foto kita lihat itu putus semua, ya. Kemudian kita bisa sambung dengan menggunakan fiksasi ini setelah 3 bulan, ya fungsinya kembali. Dan untuk jaringan untuk kaki yang putus, maka kita harus lakukan penyambungan secepat mungkin karena banyak otot yang tercederai. Nah, untuk telinga putus juga bisa. Ini saya ambil dari artikel karena saya belum pernah ketemu, tapi prinsipnya sama karena pembuluh darahnya ini juga kecil. Ya, pembuluh darah di sini kira-kira 0,5 mm, bukan senti, milimeter. 1 mili itu kecilnya segini, setengahnya dari 1 mili. Nah, ini juga kalau penis terputus, ya kita sambung semua. Ya, mulai dari corpus cavernosum, semua pembuluh darahnya, kemudian uretranya kita sambung. Nah, selama itu waktu penyambungan kencingnya kita salurkan melalui perut. Nah, ini juga dari artikel saya belum pernah ketemu amputasi hidung pada anak-anak umur 2 tahun, ya. Teramputasi, kemudian disambung kembali, kemudian waktu disambung ada masalah dengan pembuluh balik sehingga diletakkan yang lintah ini menyerap. Jadi kalau biru karena pembuluh baliknya tidak adekuat, maka taruh aja lintah di situ. Lintah itu nyedot. Nah, kita kasih lintah yang lapar. Kalau lintahnya yang nggak lapar, dia akan berhenti mengisap. Jadi selalu kita bikin lintahnya lapar. Saya nggak tahu caranya. Pokoknya lintah itu banyak, kemudian kita taruh di sini. Kemudian, nah ini setelah 10 tahun kemudian. Kita lihat hasilnya luar biasa. Tapi prinsipnya sama. Ini bisa kita kerjakan, termasuk kulit kepala yang putus, termasuk lidah yang putus, kita bisa sambung. Nah, perawatan pasca operasi. Obat-obatan standar, antibiotik, obat-obat anti nyeri, dan obat-obat yang lain, vitamin, dan lain-lain. Kemudian untuk daerah yang terputus, kita berikan suasana hangat. Kasih lampu pijar, jarak tertentu, pokoknya hangat, jangan panas. Kalau panas nanti melepuh, jadi luka bakar. Nah, kita monitor ujung jarinya atau ujung-ujung yang tadi terputus sampai 7-10 hari. Nah, rehabilitasi bisa kita lakukan di rumah, ya segera setelah operasi, tapi bisa juga kita lakukan di rumah. Nah, apa komplikasi yang kita takutkan? Gagal atau organ yang kita tidak sambung tidak hidup, ya. Terjadi infeksi karena memang waktu kecelakaan, waktu kejadian itu lukanya masih kotor, masuk pasir-pasir atau tanah atau masuk ke dalam got, itu yang biasanya terjadi. Ya, kadang-kadang ujung jari walaupun hidup, ujung jarinya mengecil, ya. Kadang-kadang kukunya ada gangguan sehingga tumbuhnya tidak baik. Nah, ada gangguan pembuluh darah balik, warna menjadi biru, ya, menjadi biru atau kongesti atau tertekan. Tapi kalau kita bisa bongkar kembali, kita perbaiki, itu bisa hidup. Nah, kalau tidak segera kita lakukan, maka jaringan tersebut bisa mati. Nah, rehabilitasi itu dilakukan segera setelah operasi. Untuk jari-jari kita harus lakukan. Ya, ada yang namanya pasif, kita bantu. Kemudian setelah dia merasa tidak sakit lagi, dia harus melakukan sendiri. Kemudian nanti dia pakai bola, dia akan lakukan dengan penekanan. Nah, itu harus rutin dilakukan dan dikerjakan bisa di rumah. Kadang untuk mendapatkan fungsi yang baik, kita bisa lakukan revisi. Nah, ringkasan bagi yang datangnya telat. Sebenarnya saya yang terlambat. Ya. Bila salah satu organ terputus oleh karena suatu sebab, atasi perdarahan dengan pembalut, kemudian organ yang tersebut disimpan. Ya. Cuci, jangan gosok, bungkus, masukkan dalam wadah yang tersebut dalam bungkus, kemudian masukkan wadah, kemudian masukkan wadah yang ada cairan, ada es, kemudian amputnya yang sudah terbungkus tadi masukkan ke dalam. Segera datang ke rumah sakit yang terdekat untuk kedaruratan. Bila rumah sakit tidak dapat melakukan, rujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang cukup dan tenaganya memadai. Nah, setelah operasi berhasil, maka tahapan rehabilitasi yang harus dikerjakan secara rutin dan terus-menerus sampai fungsi yang diharapkan tercapai. Saya rasa sedemikian, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang kurang, silakan ditanyakan. Terima kasih.
Oke, Dokter Jaja. Oke, Dokter Gwendy, terima Dokter kasih Jaja ini banyak. nama panggilan kesayangan saya nih. Sebenarnya dia namanya Eliza. Jadi waktu ditanyakan Dokter Eliza, saya bingung. Saya kenalnya cuma Dokter Jaja sebenarnya. Oke, ya. Iya, memang Dok, seperti ya, memang lebih dikenal dengan Jaja daripada Eliza aja memang. Tapi Ya, nggak ya. apa-apa, mana aja boleh ya kan Dok. Yang Ya, ya, penting ya. pas. Oke, ini sudah mulai ada pertanyaan nih Dok. Jadi kan, seperti ya perkumpulan pertanyaannya sudah listnya agak panjang. Dok, bisa disimpulkan kembali karena beberapa pertanyaan adalah sebetulnya bagaimana cara penyimpanannya yang memang kira-kira proper, dan kalau misalnya dia kotor atau jatuh ke got itu apakah tetap dibawa atau ada cara tersendiri atau bagaimana Dok? Jadi barang yang terputus ini kira-kira gimana Dok cara nyimpennya Dok? Sederhana banget ya. Kalau organnya sudah ketemu, ya organnya ketemu dulu nih. Ketemunya di got, ketemunya di mana, kemudian kita cuci. Kalau ada air, kalau nggak ada aqua, kalau ada ringer laktat, ya ada cairan khusus itu. Tapi kalau nggak ada aqua, kalau ada keran, pakai keran. Ya, tapi jangan mengalirkan airnya merusak yang jaringannya. Biarkan aja dia mengalir. Ya. Kemudian dicuci, jangan digosok. Karena kalau digosok, kadang-kadang jaringan yang pembuluh darah tadi yang ada di bawahnya, itu kadang-kadang kita rusak. Ya, ini misalnya putus, ya kita gosok-gosok, ya nggak boleh. Kita cuci aja mengalir. Kalau ada kain, misalnya kalau sekarang ini kain yang paling sederhana, masker deh. Masa nggak punya masker? Maskernya dipakai bungkus. Maskernya dibikin lembab dulu, diremes, diperes, setelah dibasahin, dibungkus. Nah, cari wadah plastik. Kresek-kresek atau apa saja. Kalau ada botol aqua, masukin aja botol aqua. Ya kan, botol aqua kecil. Tutup. Ya kan? Kemudian carikan wadah yang baru. Ya, wadah yang baru, misalnya ada plastik besar, masukkan cairan dan es di dalamnya. Yang botol atau tadi plastik yang ada isinya jari atau tangan ataupun apapun itu, kita letakkan di dalamnya. Nah, kalau kita punya kulkas, bisa kita taruh di dalam kulkas, tapi letakkan di bawah. Karena suhunya adalah 4-6 derajat. Karena kalau suhunya di atas, dia beku, dia rusak semuanya. Nah, itulah kira-kira yang sederhana yang bisa kita lakukan di jalan. Mantap. Berarti setidaknya sudah semoga dapat semua poinnya ya. Jadi kalau yang putus paling nggak bawa aja dulu gitu ya Dok ya. Bawa aja. Apalagi sekarang COVID ada masker, pakai masker, tutup, bungkus, gampang. Oh betul banget Dok. Kemudian nih Dok, jadi kalau misalnya sudah disambung gitu Dok, ini banyak yang nanya, apakah kira-kira bisa normal bergerak kembali, kemudian dengan dipasangkan plate and screw tadi Dok, masih bisa gerak nggak ya gitu. Nanti jangan-jangan udah dipasang plate and screw jadi kaku gitu Dok. Kemudian pertanyaan yang bersamaan adalah kira-kira berapa lama tuh Dok abis disambung, mulai bergerak, kemudian mulai aktivitas tuh kira-kira berapa lama setelah disambung Dok? Oke. Kalau disambung, itu harusnya yang dianggap berhasil oleh kita ya. Yang kita anggap sebagai berhasil itu adalah kalau dia berfungsi. Jadi kalau hidup, sekarang ini kita bukan levelnya di hidup aja lagi nih. Kalau hidup ya insya Allah lah ya. 99% kalau putus beneran karena tajam, ya 99% hidup lah ya. Tetapi kalau yang kita anggap berhasil adalah fungsinya kembali. Ya. Nah, bisanya fungsinya kembali adalah kalau kita memperlakukan waktu melakukan operasi, memperlakukan jaringan itu sedemikian baiknya. Ya, menyambung pembuluh darah, melakukan penyambungan pembuluh darah, kemudian menyambung uratnya, menyambung sarafnya dengan baik, kemudian melakukan rehabilitasi secepat mungkin. Saya di hari pertama setelah lakukan operasi itu boleh digerakkan. Nggak usah takut pembuluh darahnya putus. Karena pembuluh darah itu relatif adalah loose. Kemudian mengenai plat tadi, kalau plat itu letaknya kan bukan di sendi. Plat itu letaknya kan adalah di tulang panjangnya, di antara yang terputus. Kalau di sendi, biasanya kita sudut tusuk. Nah, kalau di sendi ini repot, karena memang menunggu waktu nanti akan ada secondary refinement ya, untuk memperbaiki persendiannya. Tapi diutamakan adalah hidup. Nah,
plat tadi tidak mengganggu, tidak menjadi kaku karena yang penting itu adalah sendinya masih ada. Kalau jari-jari sendinya masih ada, ya. Nah ini jari, oke, ini masih ada. Demikian Dokter Jaja. Jadi termasuk juga kaki ya dok ya, karena dia nanya, jadi sebenarnya penanganan putus kaki sama putus jari tangan itu ada perbedaan atau tidak gitu? Perbedaannya hanya di waktu. Kalau jari bisa lebih lama nunggu warm ischemic atau menunggu waktu dalam keadaan panasnya. Jadi kalau dibiarkan panas bisa sampai 12 jam tanpa kita masukin ini masih bisa kita lakukan operasi, ya. Dia masih bisa survive. Tetapi untuk kaki itu sesegera mungkin. Karena muscle-nya banyak. Muscle belly itu Oke ya. ada toksin, ada racun. Nah, itu kalau dibiarkan lama-lama malah dia rusak semua. Jadi segera aja, waktunya aja. Segera ya dok ya. Ini masih ada pertanyaan dok. Jadi sebetulnya waktu atau golden period-nya itu berapa jam sih dok bisa dibawa gitu? Apakah kalau udah lewat, aduh kayaknya udah lewat 12 jam nih saya bawa aja pas saya tinggal ya gitu. Gimana tuh dok? Kalau tersimpan di dalam wadah yang tadi, segera disimpan dalam wadah, bisa sampai 24 jam kok. Untuk jari-jari saya pernah nyambung sampai 32 jam, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau misalnya tiba-tiba baru ketemu agak lama, sebetulnya bawa aja ya dok ya? Bawa aja, kita kan nggak tahu, dia tahu kira-kira jam berapa dia putus. Betul. Nah kalau dalam keadaan, kalau ujung jari saja, jari ujung, itu bisa sampai 12 jam, tanpa kita dinginkan, itu masih bisa kita sambung. Oke, kemudian dok, jadi sebetulnya tetap bagaimanapun akan diusahakan untuk disambung ya dok. Jadi kemudian bertanya, kalau vaskesnya di daerah terpencil nih dok, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan gitu untuk apakah kan agak jauh dan Indonesia ini cukup butuh waktu ya dok ya jika untuk mencapai vaskes yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kira-kira sebenarnya bagaimana balut ya dok? Kalau prinsipnya sama. Kalau dia bisa transportable, berarti dia masih bisa dikirim. Ya, saya dari Irian satu pasien, saya lagi berada di luar daerah. Waktu itu saya kalau nggak salah lagi di Sumatera, ya. Pasiennya ada menelpon pagi-pagi, malam jam 10 malam, tentu pesawat nggak ada kan. Nah, saya datang besok paginya dikerjakan jam 12 siang. Padahal dia kejadiannya jam 8 pagi, ya. Jadi bisa, ya. Jadi pada prinsipnya alat pun sebenarnya tidak, kalau untuk jari jemari ujung-ujung memang agak sulit, kita perlukan mikroskop. Tapi kalau untuk pergelangan tangan, kalau memang dia tidak bisa datang ke sana, ya saya sendiri bisa datang ke tempat, ya, karena cuma alat-alatnya kita bawa sederhana. Oke, nah kemudian dok, kalau begitu berarti ada yang mengusahakan datang atau soalnya juga ada, jadi sebetulnya dengan kesederhanaan asal ada ruang operasi bisa dibantu untuk datang ya dok ya gitu. Bisa dibantu untuk datang. Betul, berarti kita bisa membantu untuk mengerjakannya. Nah kalau misalnya ini dok, kalau dia menerimakan di vaskes, kalau dijahit boleh nggak dok? Terus dikirim, bagaimana tuh dok? Kalau dijahit, yang susah itu adalah kita bagaimana menyimpannya. Berarti jarinya dibungkus dengan batu es kan? Ya kan susah. Mendingan jarinya dipisah aja, ya. Jangan dijahit. Disimpan dengan satu wadah. Karena kalau kita jahit, kita transportable-nya susah. Ya, kita susah nanti bagaimana menyimpan supaya dalam keadaan dingin. Itu aja yang jadi masalah. Jadi sebetulnya tidak perlu dijahit, nggak apa-apa ya dok ya? Tidak dijahit, tidak usah. Karena kalau dijahit itu kadang-kadang merusak jaringan yang sebenarnya kita perlu. Oke. Ya. Nah kemudian kalau kitil-kitil dok, terputus bagian maksudnya, itu kan apakah kita putus, kita simpan, atau kita jahitkan, kita bungkuskan dok? Kemudian gitu dok pertanyaannya. Putus apa nih? Sebagian dok, jadi misalnya atau putus pergelangan gitu, tapi dia nggak sampai total gitu dok. Oke, yang seperti yang dalam gambar saya tadi. Betul, itu kita pasang spalak, kemudian di atasnya kita bungkus dulu dengan kasa, kemudian di atasnya kita taruh batu es, yang dalam ada kasa, ada ini sama prinsipnya, dan itu kita pakai dengan spalak.
Jadi prinsipnya didinginkan, tapi spalaknya terpasang. Nah, kalau memang mau jahit 1-2 jahitan di kulitnya saja, bagian luar. Ya. Setipis mungkin sebetulnya. Setipis mungkin. Kalau perlu di daerah yang benar-benar yang kita kalau bisa lihat pembuluh darah, kalau yang menjahit kan berarti dokter kan. Ya, jadi lihat ada pembuluh darah nggak di sekitar situ. Kalau pembuluh darah jangan. Karena kalau pembuluh darah berarti merusak. Nanti dokter yang menyambung berikutnya bingung, waduh rusak ini. Betul. Nah, kalau rusak kan kita jadi akan repot lagi. Iya dok, seperti ya waktu sudah 11.59 dan ini hari Jumat, walaupun mungkin sedang pada di rumah, tapi juga udah duhur seperti ya dok, harus kita tutup sesi kali ini. Pertanyaan masih banyak Dokter Gwendy, kemudian ini sebetulnya masih bertanya nih, jadi kalau mau menghubungi dokter nih gimana caranya dok? Mencari ya di Google ya Dokter Gwendy Anikoni. Cari di Google aja. Saya kan dia tidak etis ya menyebutkan nomor handphone di sini. Iya, nanti bisa di Dokter Gwendy Anikoni cukup terkenal karena dia keliling satu Indonesia, apalagi dengan motor besar ya dok ya. Jadi berarti untuk berikutnya kalau memang ini masih banyak pertanyaan, kita bisa buka sesi berikutnya ya dok ya. Mungkin silakan. Baik, waktu. Terima kasih semuanya. Ini sudah sepertinya sudah menjadi akhir dari acara ini. Acara ini diselenggarakan oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik Indonesia dan bersama ICTEC RSCM Universitas Indonesia. Maka kami mengucapkan semua yang sudah bertanya dan semua yang sudah bisa berpartisipasi sampai selesai. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih Dokter Gwendy. Terima kasih. Ya, terima kasih semua ya. Ya, makasih. Terima kasih.